Beta datang bawa kursi roda dari Ambon, naik pesawat itu over bagasi. Iya. Karena kan cuman nggak sampai 20 kilo kan kalau Iya. pesawat antar kabupaten. Betul. Bawanya aja udah susah. Sampai di desanya itu beta datang, anaknya terbaring. Beta tanya orang tuanya di mana, ada di kebun. Astaga. Cari makan. Cari betul. makan di kebun. Bisa dibayangkan kasih beta punya perasaan. Beta merasa beta datang anak ini bisa untuk membantu anak. Ternyata bantuan beta nggak ada apa-apanya. Untuk apa kursi rodanya kalau dia masih nggak bisa makan? Kalau ditanya bagaimana Arti mencintai. Kalau dulu mencintai saya, beta merasa kayak harus memiliki dia, memagari dia, gitu kan, membuat bahwa dia harus bersama beta. But setelah kedukaan ini beta merasa bahwa mencintai itu nggak begitu. Oke. Sebenarnya apa, Bu? Mencintai itu merawat, meskipun ada atau tiada. Halo kawan Kekers, ketemu lagi sama Tio Nugroho di Siniar Keker. Dan seperti biasa kawan Kekers, Siniar Keker akan selalu menghadirkan informasi, kemudian juga edukasi, dan juga konten kreatif tentu saja buat kamu semua yang pastinya akan menginspirasi kamu dimanapun kawan Kekers berada. Dan kawan Kekers, hari ini Maluku adalah tentang pesona, tentang tenang, tentang keindahan yang membuat siapapun jatuh cinta. Seperti halnya sosok perempuan ini, ia bukanlah kelahiran Maluku, namun ia datang membangun kehidupan bersama seseorang berdarah Maluku yang beliau anggap akan menjadi yang terakhir. Nah, di tanah yang sama, ia menyimpan luka sekaligus kenangan. Ia tidak pergi melainkan memilih untuk tumbuh. Dan kali ini ya, di episode kita Siniar Keker hari ini, kita akan mengulik kisah ketangguhan di balik keindahan timur Indonesia. Bersama saya sudah hadir ada Ibu Dwi Prihandini, SPSI MSI, konsultan psikologi sekaligus founder Clary Clevy Institute. Oke, kita sapa dulu Ibu Dini. Halo, selamat datang di RRI Ibu Dini. Terima kasih Kak Tio. Oke, apa kabar Ibu? Bugar, sehat, bersemangat. Oke, ini pertama kali ke RRI kah atau sudah pernah? Sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali. Oke, Ibu Dini, sebelum kita berbincang tentang kehilangan dan juga perjuangan, mungkin boleh dong diceritain gitu, siapa sih sosok Ibu Dini ini ketika pertama kali jatuh cinta pada Maluku? Kalau aku lihat kan Ibu Dini ini apa ya, bisa dibilang jatuh cintanya itu sejatuh-jatuhnya gitu. Sampai tadi cerita mutiaranya ini dari Maluku, dari Pulau Aru, Kepulauan Aru ya. Iya. Dan setelah ditinggal sang belahan jiwa, beliau memilih untuk tetap tinggal di Maluku. Nah, mungkin boleh diceritakan siapa sosok Ibu Dini ini sebenarnya? Sosok saya waktu mengenal Maluku pertama kali itu dari kampus. Oke. Jadi saya S1 Fakultas Psikologi UI, S2 Fakultas Psikologi UI. Waktu itu lagi lanjut S2. Saya ambil Psikologi Perdamaian. Masuk ke kampus di Gedung H, waktu itu waktu perpustakaannya di Gedung H saya masuk. Saya baca buku tentang Maluku. Ya. Tidak tahu apa, tapi saat itu saya tergetar. Beta tergetar gitu, tapi nggak tahu itu apa. Nah, mulai dari situ sejarahnya udah mulai berlanjut dari situ ceritanya. Oke. Pertama kalinya dari situ. Dari buku itu. Dari buku itu. Boleh di-spill mungkin bukunya itu menceritakan tentang apakah keindahan Maluku atau sejarahnya? Mengenai tentang konflik Maluku. Konflik yang ada di Maluku. Oke. Berharap menjadi yang terakhir, Clary Clevy ini berhasil membuat Ibu Dini menyebut kisah cinta itu sebagai titik nadir di Maluku. Nah, tapi apa makna kata nadir bagi Ibu secara personal? Secara personal kata nadir buat saya sih titik nol ya. Karena sebelum dengan Clary, saya ibu tunggal, punya anak, menyekolahkan anak, kemudian saya juga dosen di beberapa kampus, melanjutkan kuliah dan aktivitas lain di Jakarta, tapi kemudian semuanya itu berubah 360 atau 180 derajat dengan hadirnya Maluku dalam hidup beta. Jadi buat saya itu hidup saya seperti diposisikan ulang oleh Tuhan dan makanya saya sebut itu titik nadir. Oke, jadi mungkin bisa dibilang apakah Maluku ini penyelamat Ibu Dini saat ada di titik nadir itu? Saya pikir saling
saling ya. Saya memberi ruang untuk Maluku hadir dan Maluku juga memberi ruang bagi saya untuk hadir. Saya pikir kita sama-sama bertumbuh. Oke, luar biasa sekali ya. Jangan memuji manusianya, memuji Tuhannya. Oke, luar biasa. Tuhan itu memang terbaik gitu, sempurna dalam menciptakan kita ya. Oke, Ibu Dini, apakah ada momen tertentu setelah kepergian almarhum suami yang benar-benar mengubah cara pandang Ibu terhadap hidup? Iya. Seperti apa itu, Bu? Saya sadar pada saat dia udah nggak ada, saya sadar bahwa saya ini seorang diri gitu di Maluku. I don't know what. Saya tuh masih bagaimana saya nggak tahu gitu. Bahasa saja waktu itu beta tahu. Oke. Ya, jadi buat saya ini banyak hal baru yang anehnya kalau orang lain memilih pergi, saya memilih tinggal. Memilih untuk cari tahu sendiri. Why Tuhan? Why me ada di posisi ini? Why me ada di Maluku? Saya cari tahu sendiri jawabannya karena pertanyaan manusia nggak mungkin. Kalau boleh tahu itu tahun berapa Ibu kehilangan suami? 2015 gitu. Dan saat itu posisinya Ibu dalam sebuah kayak pertanyaan besar gitu kali ya? Saya single parent setelah kegagalan pernikahan pertama, KDRT di pernikahan pertama, berharap dengan Clary saya bisa happily ever after lah kayak di film-film ya. Tapi ternyata ini adalah jalan masuk, adalah awal dari seluruh cerita saya yang ada di Maluku sampai dengan hari ini. Jadi saya kayak oh gitu. Tiap hari itu sebuah pelajaran gitu. Setiap hari itu sebuah pelajaran. Oke. Luar biasa. Terus di masa yang paling sunyi itu Ibu, kalau misalkan kita buka kembali gitu ya memori-memori itu, apakah Ibu pernah ingin meninggalkan Maluku saat itu? Never. Why? Tidak pernah. Kenapa Ibu? Ya itu karena saya mau cari tahu jawabannya apa. Dan dari 2015 sampai sekarang apakah jawaban itu sudah ketemu? Ya, secara personal ya, saya merasa menemukan apa yang saya cari. Saya merasa jawabannya itu ada, dan saya merasa hidup saya menjadi jauh lebih bermakna dengan hadirnya Maluku dalam hidup saya. Saya merasa penderitaan, beta pakai kata beta juga ya. Beta merasa penderitaan beta yang tadinya beta rasa tuh kayak beta rasa menderita sendiri, beta sih ada apa-apanya. Beta berjalan di pulau-pulau, melihat dongpung penderitaan yang jauh lebih menderita daripada saya. Mereka miskin ekstrim, disabilitas gitu, tapi mereka begitu bisa menerima gitu. Itu yang menampar saya. Beta ini kan sekolah psikologi gitu loh, ya kan? Seharusnya beta lebih kuat gitu. Tapi melihat mereka begitu bisa menerima kehidupannya, keterbatasannya, beta jadi kayak belajar, oh ya. Jadi kayak diberikan kaca, kayak diberikan pelajaran bahwa hidup memang begitu. Katong lain, katong lihat orang lain hebatnya belum tentu yang dia jalani dia bisa kuat. Jadi pelajarannya tuh apa ya? Jauh lebih bermakna gitu. Luar biasa. Aku pikir gini Bu, perjalanan Ibu dari 2015 sampai hari ini itu benar-benar kayak bisa dibilang sangat deep sekali gitu. Sampai pada saya tanya tadi Ibu sampai berkaca-kaca, jadi saya rasa kayak mungkin apa ya, perjalanan ini bukan perjalanan yang biasa karena mungkin Ibu bisa menemukan makna hidup ketika ada di Maluku. Dan tidak semua orang bisa ada pada level awareness itu juga. Kalau kita bicara tentang makna hidup ya, kita mesti bicara tentang logoterapi. Apa itu? Logoterapi itu adalah sebuah aliran psikologi yang berbicara tentang bagaimana makna hidup itu ditemukan oleh Viktor Frankl. Viktor Frankl itu mengatakan bahwa makna hidup bisa ditemukan melalui penderitaan. Nah, jadi kalau menurut dia tuh kita bisa jauh lebih bermakna setelah menghayati penderitaan itu dengan penuh. Itu yang saya pakai sampai dengan hari ini, Viktor Frankl. Iya. Gitu. Jadi kalau orang lain bilang tentang saya misalnya hebat lah, luar biasa, enggak. Saya masih sekarang belajar saya gitu loh. Saya juga manusia, punya emosi. Betul. Ingat emosi dasar manusia itu ada 6 menurut Ekman. Ya kan, marah, sedih, kecewa, jijik, dan ada 2 lagi itu emosi, semuanya itu terpakai di sini. Jadi pelajaran hidup itu yang
sungguh luar biasa yang saya dapatkan, yang beta dapatkan di Maluku sampai hari ini. Oke. Luar biasa sekali. Terus Ibu sebagai perempuan nih ya, yang baru saja 1 tahun menikah, terus ditinggal pergi sama suaminya gitu. Bagaimana Ibu itu mencoba berdamai dengan rasa kehilangan itu dengan begitu cepat? Pasti berat kan ya? Oh, berat banget, tidak semudah yang dibayangkan Iya, kan. betul. Saya berharap, beta berharap waktu itu Clary terakhir buat saya, Iya, gitu kan. dan Dan dia, akan iya. selamanya Tapi gitu. ternyata kan kata Tuhan apa? Yang ngatur gua, bukan kamu, gitu kan. Jadi saya kayak ngerasa, oh ya baik Tuhan. Nah terus saya mulai tuh ngikutin, oh ya tahapan berduka itu kan ada. Menurut Ross Kubler itu ada tahapan berduka ada 5, dikembangkan jadi 7. Tapi yang kita pakai pada umumnya ada 5. Denial, anger, bargaining, depression, sampai acceptance. Itu saya pakai semua. Oke. Saya jalani semua. Ya. Meskipun grief itu bukan tahapan yang linear. Artinya bukan kayak naik tangga. Katong so naik tangga dari 1 sampai 10, katong so lulus. Seng. Berduka tuh sih begitu. Katong bisa sampai tangga ke-10 dan katong bisa balik lagi ke tangga pertama, mengulang lagi. Itu grief. Stimulusnya bisa macam-macam dan kita bisa unpredictable gitu loh. Dan apapun mungkin bisa jadi trigger jadi ya. stimul trigger untuk berduka. Dan beta juga menulis buku kedukaan. Oke. Boleh di-spill Ibu bukunya apa? Buku kedukaan judulnya. Buku kedukaan ada. Buku kedukaan. Beta sing jual. Jadi buku itu beta cetak 500. Beta bawa sambil perjalanan beta keliling Maluku, beta bagikan gratis untuk masyarakat disabilitas dan keluarga duka. Rilisnya di Desa Piliana. Jadi waktu itu beta naik Gunung Binaya, atap Maluku. Oke, luar biasa. Itu Seven Summit Indonesia juga kan? Iya, Seven Summit. Udah tinggal karten yang belum. Oke. Naik Binaya, turunnya beta rilis. Sebelum naik beta rilis buku di kedukaan di Desa Piliana. Nah, buku itu beta bagikan gratis agar masyarakat Maluku tuh bisa aware bahwa tahapan berduka tuh ada. Tapi sebenarnya yang kita lihat dari masyarakat di pedalaman, di pedesaan, mereka justru menerima duka dengan begitu natural. Gitu loh. Jadi saya kayak merasa kayak kearifan-kearifan lokal yang buat mereka kuat bertahan itu juga menjadi insight buat beta gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana menjalaninya ya ngikutin tahapan berduka dari Ross Kubler, tapi juga mengambil semua hal baik yang bisa menguatkan beta sampai dengan hari ini dari orang-orang negeri Maluku ini. juga. Yes. Oke, luar biasa sekali ya. Terus Ibu pernah nggak sih merasa marah gitu sama keadaan saat itu gitu? Kayak tadi kan salah satunya ada denial kan ya? Denial tahapan grief itu. Pasti kan di situ ada merasa kayak marah dengan keadaan kenapa harus saya? Kenapa? Enggak sih, saya nggak pernah kenapa harus saya. Tapi atau mungkin kenapa perasaan ini ada di saya? Saya harus merasakan hal ini gitu, marah gitu. Ada nggak Bu kira-kira? Ada fase denial, anger itu karena saya merasa, bukan saya merasa ya, saya berpikir ada hal-hal yang Clary tutupi dari saya, yang saya tahu setelah dia meninggal. Tapi saya nggak bisa ini ya, off record gitu loh. Jadi saya merasa kayak, oh why gitu loh. Tapi kemudian saya akhirnya berdamai dengan diri beta sendiri bahwa oh ya mungkin ini bagian dari perjalanan beta yang harus beta selesaikan ke dalam diri beta sendiri dan harus perlahan-lahan menerimanya. Jadi beta anggap sebagai bagian dari cara beta membangun resiliensi pribadi. Oke. Jadi selama pada masa itu adakah sosok penopang gitu yang terkuat pada masa-masa Ibu menjalani fase itu? Manusia maksudnya? Sosok siapa? Nggak ada. Lalu siapa mungkin Ibu cerita atau mungkin kan biasanya kalau kita kan kayak curhat gitu Tuhan. kan. Tuhan. Karena pada saat itu di titik terendah saya, di titik terendah beta merasa banyak orang meninggalkan beta, banyak orang yang beta kira akan ada bersama beta ketika beta di titik terendah ternyata seng. Jadi beta pelajaran terbesarnya adalah seng bisa bersandar dengan siapapun manusia di dunia ini kecuali dengan dia, itu saja. Oke. Karena at the end of the day, we only have ourselves. Beta tuh bisa berjalan di kapal kecil tuh sambil nangis. Oh ya? Sambil ngadu. Waktu itu beta ke salah satu desa di Pulau Selaru, Desa Kandar. Itu pertama kali beta ke Selaru, ke Desa Kandar itu.
pulangnya diantar oleh orang disabilitas. Jadi perjalanan keliling Maluku ini amazing banget loh. Beta nyari disabilitas, jalan aja, waktu mau pindah kapal, orang kapalnya bilang gini, ibu mau pergi mana? Beta tahu Pak, beta mau bawa diri saya. Ada satu perempuan bilang gini, ibu mari ikut beta. Beta ikut ke desanya. Ibu tunggu ya. Beta siap-siap dulu. Anto siapkan beta air mandi, air panas, siapkan makan. Ibu tunggu ya, beta pengpahitnya belum datang. Oke, itu suaminya dulu. Melaut kan? Melaut, iya. Itu sudah. Semua segala macam. Rumahnya rumah tanah pasti. Seduduk, pas paitonya masuk. You know? Apa tuh? Paitonya buta. Astaga. Itu kan orang disabilitas yang saya cari kan? Iya. Gitu loh. Caranya Tuhan mempertemukan beta dengan orang-orang disabilitas itu amazing. Jadi waktu paitonya muncul dari balik pintu masuk ke dalam rumah, beta tuh duduk sambil air mata saya jatuh. Air mata beta jatuh. Beta bilang, oh gini ya Tuhan ternyata. Gitu loh. Jadi si masuk akal orang bilang caranya bertemu dengan mereka, dan pulangnya beta diantar balik lagi ke ibu kota Tanimbar. Diantar dengan perahu kecil dan di situ beta merasa bahwa beta ini memang bukan siapa-siapa. Perahu kecil. Satu di sana, satu di sini. Dong pakai mesin dong batu begini kan. Dayung. Karena aku takut, beta takut ini perahu tabale, beta terlantang begini di perahu kan. Di situ saya lihat langit. Beta masih ingat itu. Beta menangis. Beta bilang, Tuhan ke dalam tanganmu beta serahkan hidup dan mati beta di Maluku. Buktinya sampai sekarang beta masih hidup kan. Nah itu loh. Perjalanan-perjalanan yang kayak gitu yang membuat beta tuh kayak sing masuk akal. Tapi yang menguatkan beta sampai dengan hari ini tuh bukan karena siapa-siapa, karena dia. Gitu loh. Jadi, waduh luar biasa deh pokoknya perjalanannya. Kalau diceritain satu-satu ceng habis. Iya, oke. Saya dengar merinding Bu, jujur. Tadi berarti pelautnya itu buta? Mata sebelah. Mata sebelah? Mata sebelah. Oke. Dan kali kedua beta datangi. Beta sudah datang 2 kali di Diapur rumah. Wow. Beta, Pulau Selaru itu adalah salah satu PPKT. Pulau-pulau kecil terluar Maluku. Desa terujung itu Desa Eliasa. Ya, sebelum ke Desa Eliasa ada Desa Fursui. Nah, Desa Eliasa ini ada Rambusuar. Rambusuar. Beta bersahabat dengan penjaga Rambusuar. Kenapa bisa bersahabat? Karena beliau tidak diperhatikan oleh negara. Oke. Ya, jadi saya bersahabat dengan beliau, beri apresiasi buat beliau gitu. Jadi sudah beliau anggap beta seperti anaknya, gitu. Gitu. Keren Ibu. Begitulah. Iya, perjalanan Ibu memang kalau bukan dilihat tapi kayak memang sangat deep sekali. Bukan cuman perjalanan fisik tapi kayak spiritual juga. Benar. Wow, luar biasa. Terus tanggal 27 Januari 2016 itu sah secara hukum berdirinya Clary Clevey Institute atau CCI. Beberapa bulan setelah kepergian dari Clary Clevey. Nah, Ibu Dini ini mendirikan lembaga yang bergerak sebagai yayasan kemanusiaan nirlaba dan mandiri yang berfokus pada pendampingan berbasis teknologi psikologi. Oke. Hal ini merupakan bentuk penghormatan dan juga kenangan terhadap suaminya. Nah, mungkin bisa diceritakan Ibu alasan yang mendasari Bu Dini ini mendirikan lembaga ini. Ya. Jadi sebelum Clary Clevey meninggal, beta tuh memang pengen punya lembaga kemanusiaan ya. Cuma nggak pernah terpikir akan begini jalannya. Nggak pernah terpikir. Dan nggak mungkin pakai nama beta. Dwi Prihandini Institute tuh nggak mungkin. Nama beta tuh sing estetik begini kan. Tapi waktu dia meninggal beta langsung diam kan. Apa ini Tuhan jawabannya gitu kan ya. Terus akhirnya beta bilang yang bapak mantu. Mertua ya. Beta bilang, Pak, beta mau bikin ini, Clary Clevey. Semuanya mendukung. Semua pengurus Clary Clevey itu tuh keluarga almarhum. Ya, bapak mantu tuh dewan pembina, semuanya lah keluarga Katong. Nah, kenapa mendirikan Clary Clevey Institute? Ya mungkin itu secara tidak langsung cara beta untuk tetap terhubung dengan Maluku. Mungkin ya, karena pada waktu itu dalam keadaan berduka, kalau dipikir-pikir kan 2 minggu loh. 2 minggu setelah Clary meninggal, beta bikin rumusannya. Visi, misi, program beta bikin. Beta bikin. Terus rilis itu 27 Januari 2016.
langsung beta bilang dengan keluarga besar almarhum, beta bilang begini, Pak, Ma, beta mau rilis ini di ulang tahun Kleri. Ulang tahun Kleri itu kan 12 Februari. Beta rilis di 12 Februari, rilis di Kota Ambon. Setelah itu katong melayani pertama itu di panti asuhan di Ahuru. Lalu beta izin kegiatan pertama Kleri Institute itu di Tual. Kerjasama dengan Taman Baca Nuhu F. Waktu itu dong bilang, Kak Dini mau kasih katong ada kegiatan, oke, saya bisa sharing di situ. Jadi itu 14 Februari kegiatan katong yang pertama. Nah, artinya kalau saya pikir sekarang, kok mungkin gitu ya, 2 minggu dari masa berduka udah rampung visi misi program. Itu kalau bukan karena Tuhan kan nggak mungkin. Ya. Kemudian langsung diberikan jalan yang mulus sekali. Notarisnya di Kota Ambon. Rilis benar-benar sah secara hukum tuh 27 Januari. Nggak jauh dari kematiannya 21 November kan. Jadi mungkin itu cara beta untuk tetap terhubung dengan Maluku. Dan untuk mengenang orang baik ini. Kleri itu orang baik. Oke. Mengingat Ibu Dini ini bukan berasal dari Maluku kan ya. Kenapa sih memilih aktif melakukan pelayanan di wilayah sini? Kenapa Bu? Kalau mungkin karena Kleri orang Maluku. Karena Kleri orang Maluku. Oke. Ada 806 disabilitas dan marginal terlayani, kemudian 98 kursi roda, 400 lebih tongkat jalan, 147 sepeda hingga 500 kacamata baca untuk lansia. Ibu Dini ini berhasil menyalurkan itu semua, bahkan masih banyak ya Bu yang belum saya sebutkan ya Bu ya. Itu tadi yang saya sebutkan dan mungkin yang belum saya sebutkan itu semuanya itu dari dana pribadi miliknya Ibu Dini sendiri. Oke, pertanyaannya Ibu, kalau misalnya kita lihat sekarang fenomena sekarang itu ya orang-orang itu kan pada open donasi terus kemudian nanti disalurkan gitu. Nah, tapi kenapa Ibu Dini ini memilih untuk mendampingi penyandang disabilitas dan anak-anak marginal tadi bukan tidak menggunakan metode open donasi itu tadi, bahkan mungkin menjual aset pribadi katanya ya. Kenapa Ibu? Jawabannya kompleks karena yang pertama ya, beta ini bukan orang Maluku. Apa jadinya kalau beta buka donasi? Oknum bisa bilang, ih dia jual ke tompong kesusahan, ya kan? Terus yang kedua, kalau beta buka donasi, apapun pasti orang akan ada celah untuk mencari kekurangannya kita kan. Gue nggak konsentrasi Kat. Nggak konsentrasi, gue hilang udah. Oke. Minum dulu Bu. No, aku nggak terbiasa dengan air. Gue merasa gue distract banget hari ini. Oke. Perlu break dulu? No. Ulang lagi ya? Ulang lagi, siap, aman. Balik lagi Mas. Oke, lanjut ya. Oh ya, oke. Jangan improve. Oke. Ada 806 disabilitas dan kaum marginal terlayani, terus 98 kursi roda, 400 lebih tongkat jalan, 147 sepeda, hingga 500 kacamata baca untuk lansia. Ibu Dini ini berhasil menyalurkan itu semua, bahkan masih banyak lagi Bu yang belum saya sebutkan kan ya. Dan ini itu semuanya didasarkan pada dana pribadinya. Nah, pertanyaannya, mengapa sih Ibu ini memilih untuk mendampingi para penyandang disabilitas, kemudian juga anak-anak marginal, bahkan tanpa membuka open donasi hingga menjual aset pribadinya? Ya, jadi gini, disabilitas pertama yang kita temukan itu di Pulau Saparua. Ya, itu awalnya beta hanya untuk melarungkan hati jalan-jalan, tapi justru di Saparua disabilitas pertama. Jalan ke pulau lain nemunya disabilitas lain. Jadi akhirnya beta berkesimpulan, oh mungkin disabilitas ini yang tidak terlayani, yang banyak tidak terlayani. Kenapa tidak buka donasi? Ya, jawabannya kompleks. Pertama, karena beta bukan orang Maluku, hal ini sangat rentan. Ya, beta sering mengalami prasangka, sering mengalami diskriminasi dari oknum-oknum karena posisi beta bukan orang Maluku. Apa jadinya kalau beta buka donasi? Oknum bisa bilang, dia menjual ke tompong kesusahan. Nah, saya nggak bisa kayak begitu. Jadi saya pikir oke,
saya ambil langkah ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral beta sebagai orang luar katanya yang datang mengabdi di Maluku. Jadi beta harus melakukan effort yang lebih daripada orang Maluku. Oke. Bukan untuk cari simpati, untuk cari donasi enggak, tapi untuk menjaga bahwa ini integritas saya yang harus saya jaga. Oke. Gitu. Dan jadi prinsip gitu ya, value yang pada akhirnya ya memang berat. Dan memang CCE tidak ada rekening sampai dengan hari ini, bisa dicek karena bendaharanya adalah ipar saya. Mei Mailhu itu ipar saya, itu kakak kandung klerik. Kita tidak ada rekening Cleric Levy Institute, nggak ada. Oke. Terus kenapa memilih berdasarkan data? Berdasarkan data Bu yang sudah disebutkan tadi, bagaimana sistem pendataan yang dilakukan? Dilakukan pribadi, manual. Jadi kalau saya datang kemana, saya catat, saya foto. Kemudian ada sahabat saya, satu angkatan di psikologi UI, dia bantu saya, Ibu Agustin. Dia bantu saya mendata, mencatat. Tapi sayangnya beliau meninggal waktu pandemi. Jadi setelah itu nggak ada. Saya kembali catat sendiri, foto sendiri. Kemudian saya posting. Saya posting itu tujuannya agar masyarakat Maluku tahu apa yang beta kerjakan di Maluku dan agar beta ada rekam jejak juga. Betul. Karena kadang-kadang nyatet ini ya ada yang hilang, ada yang miss gitu. Jadi beta pakai untuk supaya kita sama-sama bisa mengetahui sudah sejauh mana gitu. Dan supaya backupnya ada digital juga kan ya. Betul. Ada 11 dari 19 pulau-pulau kecil terluar sudah dijangkau sama Bu Dini ya. Mengapa PPKT menjadi prioritas utama, Bu? Dan pulau mana yang paling sulit buat dijangkau selama perjalanan itu? Kita bicara data ya. Siap. Kita buka data sekarang ya, Kakak Kekers. Persentase penduduk miskin di Maluku itu dari data BPS Provinsi Maluku itu 15,25%. Ya, September 25. Nah, PPKT Maluku itu ada 19. Ya. 6 di Maluku Barat Daya, 1 di Maluku Tenggara, 4 di Tanimbar, dan 8 di Aru. Ya. Jadi yang sudah saya layani itu, yang sudah beta layani itu 6 di Kabupaten Maluku Barat Daya, 1 di Maluku Tenggara, 1 di Kepulauan Aru, dan 3 di Tanimbar. Jadi 11 ya. Kalau kita lihat dari persentase kenapa kok PPKT sih gitu ya? Karena banyak yang ekstrim miskin. Bukan gini loh, PPKT itu ada PPKT berpenghuni, ada PPKT tidak berpenghuni. Ya, kalau di PPKT tidak berpenghuni kayak waktu itu beta ke Pulau Karawera yang di ujung Aru itu bukan berpenghuni. Jadi beta arahkan layanan ke desa sekitarnya. Ada desa-desa yang bahkan belum ada listrik. Waktu itu di Desa Kumul belum ada listrik. Desa Sewer sudah. Jadi kita layani di sekitarnya. Jadi kalau ditanya kenapa KKT dan 3T, ya karena banyak yang tidak terlayani disabilitas itu di sana. Gitu, bayangkan aja di sekitaran kini juga banyak kok gimana yang di sana. Jadi makanya beta putuskan, beta akan lakukan yang tidak dilakukan orang gitu. Jadi memang banyak yang ekstremis. Misalnya ya, waktu beta ke salah satu desa di Kabupaten Kepulauan Aru, beta bawa kursi roda. Cerita ini sudah ulang-ulang beta ceritakan. Waktu di TVRI juga sudah beta ceritakan. Beta datang bawa kursi roda dari Ambon, naik pesawat itu over bagasi. Karena kan cuman nggak sampai 20 kilo kan kalau pesawat antar kabupaten. Betul. Bawanya aja udah susah. Sampai di desanya itu beta datang, anaknya terbaring. Beta tanya orang tuanya di mana, ada di kebun. Astaga. Cari makan di kebun. Bisa dibayangkan kasih beta punya perasaan. Beta merasa beta datang anak bisa untuk membantu anak, ternyata bantuan beta nggak ada apa-apanya. Untuk apa kursi rodanya kalau dia masih nggak bisa makan? Berarti kan ini bukan kerjaan saya sendiri dong. Ini harus kerjaan semua orang. Betul. Bagaimana supaya ketimpangan ini bisa terlayani? Ada solusinya gitu ya. Akhirnya beta kasih kursi roda anak itu. Dan nggak cuma dicerita anak itu. Banyak di cerita-cerita lain juga di pedalaman negeri Neniari. Pernah dengar negeri Neniari gunung? Neniari itu ada Neniari pantai dan Neniari gunung. Di Seram. Nanti cari itu, ya.
itu udah bawanya jauh. Beta naik oto dari sini ke Seram, nanti naik ke dalam lagi pakai jalannya ke dalam pedalaman. Sampai di sana anak disabilitas, kebanyakan tuh anak-anak. Iya. Anak-anak. Jadi ya kalau ditanya kenapa PKT dan 3T, aduh, rata-rata itu mas anak-anak yang tidak terlain. Nggak tega lah saya sebagai ibu nggak tega ya. Gitu kan. Anak-anak ini mas selama ini kemana gitu loh, nggak ada yang bantu anak ini kursi roda. Itu sesuatu yang menurut mereka mahal, harganya 1.600.000 kursi roda itu. Iya. Ongkosnya bawanya yang lebih dari 1.600.000. Sewa otonya berapa, charter otonya. Jadi bawa satu kursi roda itu tidak seharga kursi rodanya, kadang-kadang sampai 10 juta harganya kalau sampai di tempat yang jauh. Kayak beta bawa satu kursi roda ke desa Nam Tabung di Pulau Selaru, itu bawanya paling setengah mati, mungkin ada 10 juta ongkos bawanya, hanya untuk bawa 1.600.000 kursi rodanya. Jadi persoalan ini tuh aduh kompleks. Memang luar biasa ya tantangan. Tapi kalau misalkan bicara soal itu tadi, selain itu tadi ya, bagaimana kita membawa kursi roda itu sampai ke sana. Kira-kira tantangan terbesar apa selama 11 tahun ini, Bu? Selain pendanaan ya, pendanaan tentu menjadi tantangan karena pekerjaan saya sebagai konsultan pasca pandemi itu terdampak. Klien menjadi sedikit, kemudian assessment juga sedikit, itu kan sumber penghasilan saya. Otomatis saya harus menjual aset saya karena saya nggak mau buka donasi, beta nggak mau buka donasi. Selain itu ada persoalan lain menurut beta cukup intens juga kepada beta ya, tekanan internal, tekanan eksternal di Maluku ya. Jadi itulah persoalan yang tadi beta katakan ya, persoalan bahwa beta ini bukan orang Maluku, bla bla bla, itu selalu ada. Jadi itulah salah satu yang bahkan sampai sekarang kah? Ya, sampai sekarang beta merasa kayak jadi bagaimana ya, kayak beta merasa kayak apapun yang beta lakukan tuh selalu salah karena beta bukan orang Maluku. Jadi beta kayak merasa kayak merasa kadang-kadang ya, kayak merasa kayak ada dalam suatu kelompok tapi tidak dianggap ada. Kadang-kadang ada seperti itu juga. Jadi tapi ya hidup kan begitu, nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi saya bilang oke, nggak apa-apa gitu. Dan orang lain pun pikiran katanya saya bisa kontrol. Iya, gitu. Oke, terus kapan Ibu mulai merasa bahwa kehilangan itu tuh tidak lagi hanya menyakitkan, tapi mulai menguatkan gitu? Nah, itu tadi yang beta bilang. Ketika beta berjalan, beta melihat orang-orang juga ada yang mengalami duka. Bahkan di tengah kedukaannya mereka juga ada yang tidak bisa makan. Ada yang tidak bisa meminta pertolongan ketika keluarganya ada yang membutuhkan. Dan beta merasa beta sendiri. Gitu. Ada orang lain juga yang merasa kedukaan sama dengan beta. Dan mereka bisa kuat dari kehidupan, dari grounding dengan kehidupan itu sendiri. Jadi beta merasa, oh, this is not my weakness anymore. This is my strength. Oke. Terus menurut Ibu Dini, apakah keberadaan Ibu Dini di Maluku sekarang ini tuh kayak gimana ya? Apakah menjadi takdir atau pilihan atau mungkin janji Ibu yang belum selesai kepada sosok suami? Kalau mau diromantisasi nih ya, ya janji. Beta waktu mau tutup peti, beta sudah janji dengan almarhum. Beta akan bikin dia pun nama ada di Maluku gitulah. Nah, yang beta sih tahu nih bahwa wujudnya akan seperti ini, beta sih tahu kan. Nah, tapi kalau dipikir akan secara serius, beta juga bisa bilang bahwa ini adalah nadir yang menjadi takdir. Gitu. Oke. Luar biasa, nadir yang menjadi takdir. Bisa jadi kuat ya hari ini ya. Ibu, menurut Ibu nih, apa arti mencintai buat Ibu sekarang? Kalau dulu sebelum saya diberi pelajaran hidup nih, kita ini sebenarnya kan sekolah tinggi-tinggi semuanya nih, ya kan? Kak Tio juga pas sekolah tinggi, ya. Tapi sebenarnya kan kita ini harus lulusnya di sekolah kehidupan, betul, kan? Bukan kehidupan. Di sekolah yang perguruan tinggi dan lain-lain. Iya. Jadi saya pikir ini sekolah kehidupan saya ada di Maluku. Jadi kalau ditanya bagaimana arti mencintai, kalau dulu mencintai saya, beta merasa kayak harus memiliki dia, memagari dia, gitu kan, membuat bahwa dia harus bersama beta, ya. But
Setelah kedukaan ini beta merasa bahwa mencintai itu nggak begitu. Oke. Seperti apa, Bu? Mencintai itu merawat meskipun ada atau tiada gitu. Kalau kata Rumi, perpisahan itu hanya sebatas mata. Oke. Tapi kita tidak pernah terpisah secara jiwa, soul. Itu kalau menurut Rumi ya. Mungkin kalau Katia suka baca-baca bukunya Rumi itu menurut Rumi. Tapi dia bilang ada benarnya juga sih. Mencintai itu hanya untuk orang, perpisahan itu hanya untuk orang yang mencintai dengan mata. Kalau dia mencintai dengan hatinya, dia tidak akan terpisah. Jadi ya begitulah. Merawat ya, Bu ya? Merawat yang beta bisa. Oke. Yang beta rawat itu Maluku. Maluku. Karena Maluku itu adalah Kleri Maluku. Gitu. Oke. Terus, Bu, apakah pengabdian Ibu yang dilakukan sampai hari ini itu adalah bentuk cinta yang terus Ibu lanjutkan? Iya, iyalah. Orang saya nggak buka donasi, nggak ada urusan. Ini berhenti karena nggak ada uang. Memang aset saya sudah habis selama 11 tahun. Tapi beta masih ada tanah. Tanah itu sekarang sedang beta olah. Tanam kelapa dan lain-lain juga akan menyusul. Supaya 3 tahun lagi hasilnya bisa dipakai untuk misi ini berjalan terus. Karena PPKT Aru masih 7 yang belum. PPKT Tanimbar masih 1, masih 8 PPKT yang belum. Gitu. Jadi beta optimis. Oke. Oke. Terus, Bu, kalau misalkan suatu hari nih harus berhenti, apa yang ingin Ibu wariskan? Legasi. Yang beta lakukan ini legasi. Tulisan-tulisan beta juga legasi. Kalaupun nanti beta sudah jompo, misalnya di tengah hutan pedalaman yang beta tinggali ini, beta masih bisa menulis. Tulisan-tulisan yang beta kumpulkan selama perjalanan keliling Maluku 11 tahun ini bisa jadi sebuah tulisan. Bisa jadi legasi buat Maluku. Gitu. Oke. 11 tahun ya Ibu ditinggal sama suaminya. Oke. Kalau misalkan suami Ibu hari ini nih bisa melihat apa yang Ibu lakukan hari ini, apa yang ingin Ibu sampaikan buat beliau? Ini emang ngeri kalau ditanya ya. Beta bisa bilang begini, Kleri, kamu telah melakukan bagianmu, beta telah melakukan bagian beta. Kita kalah oleh maut, katong kalah oleh maut, tapi katong pun cinta ada di semua jiku-jiku Maluku. This is for you. Aduh, luar biasa, aku merinding Ibu dengernya. Serius, ini no pers ya ini. Kalau aku lihat berarti cinta Ibu itu sangat dalam sekali buat Kleri, dalam juga buat Maluku. Itu yang aku rasain pas Ibu menyampaikan tadi. Ya begitulah ya. Karena ada bagian dari diri beta yang menurut beta, Kleri itu membuat beta juga bisa hidup lebih baik. Dia hadir di hidup beta ketika beta merasa bahwa beta tidak dia baik gitu as a person, dan dia bisa bilang, saya juga bukan orang yang suci, saya bukan orang yang sempurna. Katong bisa bikin katong sama-sama hidup lebih baik. Ya, dia lebih muda dari beta, bisa hidup. Beta membuat beta yakin gitu kan. Beta bilang, ya mungkin dari sana juga kan, gitu. Jadi ya itu rencana Tuhan tuh. Katong sih bisa mau bilang bagaimana, ya kan? Iya. Terus Bu, ada nggak Bu satu pesan nih buat perempuan-perempuan yang mungkin sekarang sedang berada di titik nadir dari kehidupannya? Kesana ya kita bilang ya, buat semua perempuan-perempuan yang saat ini sedang berada di titik nadir, be yourself, jadi dirimu sendiri, bersandar jangan pada manusia, bersandar hanya pada Dia. Selesai. Oke. Terakhir Ibu, apa doa Ibu untuk Maluku? Tanah yang menyimpan cinta, luka dalam satu waktu. Oke. Kita bisa baca ya, karena kita sudah siapkan. Silakan Ibu, time is yours. Oke, kita akan bacakan. Ini dalam bahasa yang nanti akan kita sebutkan gitu ya. Oke. Agak haru ya. Okay. Ini bicara tentang Maluku, bicara tentang almarhum selalu menggugah gitu ya. Baik. Beta akan bacakan ini dalam bahasa Buano. Sudah pernah kan Pulau Buano? Belum, ya? Baru di Ambon saja ini. Kita bacakan ya. Maluku awene suka Melayu.
rau ralalu, rasina ralalu. Hai lalei dunia naha maisene. Hai lalei umata naha rera pa eneu. Petu naha awene uhato ale. Sukati au rakala anaha awene rapuna. Itu dalam bahasa Buano. Satu lagi dalam bahasa Buru dari desa Batlale ya, beda. Ini sama, artinya sama. Maluku, yang cinta tu Maluku, yang sayang ya polo kai eta. Dopi do fili beta, beto eta dawa oto dunia lalen. Oto mata lalen yang da egu yako. Yako bina, yako cinta rine. Fidi leut yako ngkuat. Artinya dari doa tadi, Maluku, cintaku memelukmu. Sepanjang gelap, sepanjang terang. Dalam dunia yang fana ini. Dalam kematian yang akan menjemputku, kelak akan ku katakan, aku mencintaimu sekuat yang aku bisa. Gitu. Luar biasa. Begitulah ya, cinta bikin bodoh ya. Tapi dari setiap pengalaman empiris yang Ibu lakukan selama di Maluku ini, saya melihat kalau misalkan ya kita sebagai orang Maluku mungkin kita yang datang di Maluku jangan pernah lelah untuk mencintai Maluku ini. Ya, merawat Maluku itu bukan cuma saya, kita semua harus merawat Maluku. Betul sekali. Dan mungkin cukup sekian dulu untuk episode kita kali ini. Terima kasih banyak Ibu Dini sudah bercerita tentang Maluku, tentang cinta Ibu yang begitu luar biasa buat Maluku. Semoga ini bisa menginspirasi kawan Kekers di seluruh Maluku yang menyaksikan Siniar Keker ini. Dan aku juga mengucapkan terima kasih buat kawan Kekers yang sudah selalu setia buat nonton Siniar Keker. Terima kasih juga Ibu, pokoknya luar biasa. Saya merasa pertemuan kita hari ini itu adalah pertemuan yang digariskan sama Tuhan. Buat saya mungkin lebih aware lagi, lebih bisa melihat sesuatu tuh dari sudut pandang yang berbeda, yang pasti kita semua kan sedang bersekolah ya, sekolah kehidupan, dan ini akan menjadi salah satu pelajaran yang berharga buat diri saya pribadi juga, dan saya yakin juga buat kawan Kekers dimanapun berada. Terima kasih Siniar Keker, kawan Kekers yang sudah selalu menonton Siniar Keker, dan jangan lupa untuk tetap like, komen, dan juga subscribe channel YouTube RRI Ambon. Sampai jumpa di episode Siniar Keker selanjutnya. Saya Tio pamit, sampai jumpa.